Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Raya Candi Lama yang semoga diberkahi Allah Ta'ala kehidupannya, keluarganya, hartanya, rizkinya, usianya, dan sebagaimana seluruh kehidupan dia ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, memakmurkan masjid ini sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mencintai masjid, dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang mengenal, dia akan cinta. Ketika dia cinta, dia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kita akan cinta kepada Nabi kita. Dan ketika kita cinta, kita akan melaksanakan apapun yang beliau perintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ketika kita sudah melaksanakan perintah beliau, kita akan dicintai dan orang-orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Almar'u ala man ahabbahu. Moga-moga kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jamaah rahmatullah, kita layak untuk mengenal kisah beliau. Kita layak untuk mencari tahu bagaimana kehidupan beliau. Di antara sekian panjangnya kehidupan beliau, ada satu hal yang perlu dan kita hendaknya ketahui adalah sebuah sisi kehidupan di mana beliau saat itu jatuh ke dalam kesedihan yang panjang. Dinamakan Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Dahulu beliau begitu dihormati, beliau begitu disanjung, diangkat menjadi Al-Amin. Al-Amin itu orang yang bisa mengemban amanah, dipercaya, jujur, pandai memikul kewajiban. Maka orang-orang pun menunjuk beliau untuk mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Tapi ketika beliau mulai diutus mengajarkan Quran, menegakkan kebenaran, mengenalkan ada akhirat, maka orang-orang mulai menjauh dari beliau dan memusuhi beliau. Orang-orang yang mulai masuk Islam lalu mengatakan ya, lalu disiksa ya, asyhadu an la ilaha illallah, dia mulai disiksa. Kalau dia petinggi maka dia akan dihina, dicaci, kemudian direndahkan. Tapi kalau dia budak, dia akan disiksa seperti Bilal bin Rabah, ditimpa dengan batu panas di atas pasir panas, kemudian dicambuk dengan luka-luka dan juga terasa panas. Jamaah rahimakumullah, begitu pemandangan di sekitar Makkah. Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya disiksa satu persatu. Beliau tentu sedih. Kita juga sedih kalau kawan-kawan kita disiksa, dihina. Kadang kita marah sahabat kita dihina. Tapi beliau tidak berhenti di situ. Dakwah beliau tidak semudah itu berhenti. Paman beliau ya selalu melindungi beliau. Ketika orang-orang mau mencaci, menghina beliau, mau membunuh beliau, pikir-pikir dulu karena ada backingan. Nah, ini salah satu cara dakwah kita umat Islam. Sebelum ke tempat kita dakwah, cari backingan terlebih dahulu. Datangi Pak Lurahnya, datangi petinggi-petingginya. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ya, beliau wafat dalam keadaan kafir. Itu melindungi Nabi SAW. Ya, beliau ya, lembahnya dipakai untuk berlindung orang-orang Muslim. Saat itu mereka membuat perjanjian boikot, tidak boleh menikahkan anaknya kepada keturunan Abu Thalib, ya, Hashim. Tidak boleh jual beli kepada mereka, ya, dicuekin. Kalau jual beli harga dikali 10 kali lipat ya, harganya. Kita beli gorengan ya
Di sini 1000 dikalikan 10 kali lipat berarti satu gorengan 10.000. Ya, khusus untuk keluarga kita. Bisa dibayangkan jamaah rahimakumullah bahwasanya kita menjadi penyebab daripada satu keluarga itu dikucilkan. Mereka berkumpul di lembah Abu Thalib, setiap malam terdengar tangisan anak-anak kecil. Mereka menangis kehausan karena orang tuanya sendiri kelaparan dan kehausan, tidak dapat makanan. Nah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dalam dakwahnya? Tidak, beliau lanjutkan dakwahnya. Kemudian setelah 3 tahun kaum muslimin bertahan, ada orang-orang pembesar Quraisy yang mulai kasihan. Ayo kita batalkan saja perjanjiannya, kita batalkan. Lalu mereka rombongan masuk ke dalam Ka'bah. Dilihat surat yang tertempel di dinding di dalam Ka'bah, ternyata sudah dimakan rayap. Sisa tulisan dengan nama Allah. Lalu jamaah rahimakumullah, ujian tidak seperti itu. Nabi sudah disiapkan dari sejak kecil tahan banting. Jadi orang-orang kalau sejak kecil sudah ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan ayahnya, lalu mendapatkan berbagai ujian, dia disiapkan untuk menjadi orang yang besar. Ketika sudah di atas, dia nggak gampang jatuh, mentalnya sudah kuat. Lalu orang yang melindungi beliau selama ini tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ada yang melindungi orang tua, kita ada yang melindungi paman, ada yang melindungi, ternyata beliau wafat. Abu Thalib wafat. Tentu sangat sedih. Orang-orang mulai berani. Ya, ini sudah hilang pelindung beliau. Tidak lama setelah itu jamaah rahimakumullah, 40 hari setelah Abu Thalib wafat, orang yang paling beliau cintai, orang yang paling beliau sayangi, yang selalu menguatkan beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak-bapak bisa merasakan kalau lagi suntuk di kantornya, lagi dapat ujian di jalan, pulang ke rumah ada yang menenangkan. Wahai suamiku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, gemetaran beliau diselimuti oleh Khadijah. Ya, wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang selalu bersedekah. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau, tidak mungkin Allah merendahkan engkau. Besok kita datang kepada Waraqah bin Naufal, itu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang kita cintai, yang selalu menenangkan, tempat tumpuan kita curhat, tempat mendapatkan kekuatan, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau diuji untuk bersandar hanya kepada Allah. Ya, kita juga begitu. Ya, ujian kita mungkin nggak seberapa, tapi ingatlah bersandar hanya kepada Allah taala. Ya. Beliau keluar berjalan kaki, ingin pergi ke sebuah tempat, karena semua orang nggak ada yang terima dakwah beliau, tidak ada yang terima sambutan Islam. Keluar menuju daerah namanya Thaif. Masyhur kisah ini, sejauh 100 km. Kalau 100 km itu dari sini ke mana Pak ya? Solo. Sini Solo ada 100 meter, 100 km ya. Lebih sampai Tawangmangu mungkin. Ya. Dari sini 100 km berjalan kaki. Ya. Kita aja kadang naik motor masih pikir-pikir Pak ya. Masih pikir-pikir. Ini jalan kaki, siang panas, malam dingin, menuju Taif untuk hanya mencari satu orang saja yang dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai sana beliau tidak langsung menemui penduduknya. Beliau menemui 3 orang pemimpin perwakilan, Pak Lurahnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya. Ditemui pertama, ayo masuk Islam, ya. Ada akhirat dan lain sebagainya. Menolak, ya. Kok Allah mengutus engkau sebagai Rasul? Apa tidak ada orang lain? Jawaban seperti itu. Yang lain jawabannya, kalau kamu memang benar Nabi, berarti saya harus hati-hati dengan kamu. Tapi kalau kamu bukan Nabi, berarti saya percuma ngomong dengan kamu. Bahasa kasarnya begitu. Dia tetap menolak. Jamaah rahmatullah, dari 3 orang ini kemudian Nabi berpesan,
minta satu saja. Beliau nggak pernah minta, tapi beliau minta satu saja, tolong jangan bilang-bilang ke penduduk Mekah kalau saya kesini. Beliau keluar dari Mekah sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, karena orang pada mencari-cari beliau. Tolong jangan kasih tahu. Apa yang mereka lakukan? Jamaah rahmatullah, mereka kemudian mengumpulkan orang-orang. Ayo ini diusir bareng-bareng. Ayo kita lempari batu bersama-sama. Anak kecil dikumpulkan gitu. Ya, anak-anak kecil dikumpulkan, ambil batu, lemparkan dengan tulang, lemparkan dengan batu, lempar dengan pelepah kurma, lempar dengan apapun yang bisa mereka hasilkan. Bahkan dalam kisah, dalam riwayat disebutkan ada yang ngambil sandalnya sendiri dilemparkan. Orang-orang mengusir beliau. Sahabat yang ikut bersama beliau melindungi beliau dari belakang, ya, ditutup. Nah, dan dia merasakan ada darah mengalir dari Nabi SAW. Orang yang begitu mulia, mengalir darah dari kaumnya. Lalu beliau bersandar di sebuah batu. Beliau bersandar di sebuah batu, bersembunyi di sana, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampir di sebuah batu. Di situ ada taman. Di situ ada taman. Tamannya ini punya orang Mekah. Ada 2 orang Mekah punya taman kebun di Taif. Di situ beliau minum airnya dan beliau berdoa, Allahumma. Ini doanya masyhur, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini bahkan tidak sanadnya bermasalah. Ya, sanadnya bermasalah. Tapi bisa digunakan siapapun yang merasa lemah, ya, dirinya bisa menggunakan doa apapun, termasuk doa ini, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Wa hawani ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati. Dan juga sedikitnya, ya, susahnya kondisiku. Wa hawani annas. Dahulu aku dipuji, diangkat, dihormati, sekarang aku hina di hadapan manusia. Allahumma anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, Engkau adalah orang-orang Tuhannya orang-orang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkau Tuhanku. Ila man takiluni, kemana lagi aku mengadu? Ila man ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang-orang Taif yang jauh ini, yang mereka bahkan mengusirku? Am ila qaribin malaktahu amri, atau kepada keluargaku sendiri yang bahkan mereka menguasai urusanku, semua urusan saya ditolak. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, tapi semuanya aku terima ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Aku terima ya Allah, asalkan Engkau tidak menurunkan kemarahannya kepadaku. Kemudian beliau melanjutkan doa yang sangat panjang, dan beliau tutup dengan, ya, la haula wala quwata illa bik, artinya pasrah. Ya Allah, saya tidak ada kekuatan kecualinya Engkau. Betapa berat usianya Nabi sampai segitunya, jamaah rahmatullah. Kalau kita bertanya-tanya dengan kondisi kita, sejauh itukah ujian yang menimpa kita, seberat itukah ujian yang menimpa kita, maka sangat jauh sekali. Kita belum layak untuk ke sana. Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah belum menemukan bukti dari kita sudah sungguh-sungguh dalam agama ini, ya, kita sudah serius dalam agama ini, kita sudah sabar dalam agama ini. Nah, tapi kemudian beliau tidak dibiarkan oleh Allah terus-menerus dalam kesedihan. Beliau dihibur dengan cara apa? Diajak beliau ke langit dalam Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diangkat beliau. Diceritakan dalam hadis Anas bin Malik, beliau naik buraq putih, warnanya lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada peranakan kuda dan keledai. Kecepatannya sejauh mata memandang. Kalau kita melihat Gunung Ungaran langsung sampai Ungaran, kita melihat Gunung Lawu langsung sampai Gunung Lawu. Secepat itu kendaraan itu berangkat ke Masjidil Aqsa. Di situ kemudian Rasulullah sholat mengimami para nabi, mengikat kendaraannya di tempat yang dimana semua nabi mengikat kendaraannya di sana. Dari situ beliau naik ke langit, namanya Mi'raj, naik ke langit. Singkat cerita, jamaah rahmatullah, langit 1 ketemu dengan Nabi, langit 2, langit 3, langit 4,
langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, beliau menangis. Kenapa menangis wahai Nabi Musa? Aku menangis karena karena ada nabi setelahku yang umatnya lebih banyak daripada umatku. Nabi Muhammad SAW umatnya banyak sekali. Ya, semoga kita juga diberikan keturunan yang banyak dan soleh dan solihah. Jamaah, disitulah diwajibkan oleh Allah SWT sholat dalam satu hari berapa kali? 50 kali pada awalnya. Bisa dibayangkan jamaah, 50 kali dalam satu hari. 5 kali sehari aja kita merasa bosan, merasa suntuk, merasa lelah, merasa capek. Bayangkan setengah jam sekali sudah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita baru makan siang dapat 3 suap. Hayya 'alas shalah. Wah, adzan lagi. Baru mau berangkat kerja setengah jam lagi. Hayya 'alal falah. Datang lagi ke masjid sholat. Setiap setengah jam sholat. Kira-kira bisa apa kita? Turun Nabi SAW ketemu Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Ya Allah, tolong beri keringanan untuk umatku. Berkurang sampai maksimal 5. Lalu Nabi SAW sudah malu. Saya malu mau minta keringanan kepada Tuhanku. Saya malu minta keringanan lagi. Akhirnya 5 kali dalam sehari. Jamaah rahmatullah, panjenengan kalau diangkat sebagai karyawan tentu pengen tahu tugasnya apa, ya kan? Coba 1 bulan kita diangkat sebagai karyawan tapi nggak ngerti tugasnya apa. Saya sudah 1 bulan di masjid ini tapi tugas saya suruh apa nggak jelas, tentu bingung. Begitulah manusia, dia diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan usia, pasti bingung, saya mau ngapain di dunia ini. Jangan bingung, kita diperintahkan Allah untuk menyembah Allah SWT. Salah satunya adalah sholat. Panjenengan dipanggil ke ruang direktur, Anda diberikan tugas, suratnya ini, berangkat. Pasti tugas ini sangat mulia, tugas ini sangat penting, tugas ini sangat luar biasa. Dan ketika sholat itu diberikan tugasnya langsung dari langit oleh Allah SWT langsung kepada Nabi, berarti sholat ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jangan ditinggalkan jamaah Allah, jangan ditinggalkan berjamaah di masjid. Turunlah beliau Nabi SAW tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi turun ke Masjidil Aqsa, lalu baru ke Masjidil Haram. Di situ melewati beberapa kafilah dagang, rombongan dagang, ada yang hilang untanya. Lalu Nabi dari atas mengatakan, untamu ada di lembah ini, dicari ketemu. Sampai di Masjidil Haram cerita kepada Abu Jahal. Abu Jahal cerita, saya dari langit, saya dari Masjidil Aqsa. Ketawa dia dengan keras, ya, dengan tertawa yang khas. Mungkin kalau kita bayangkan kayak ya film-film gitu, ketawa-ketawa begitu. Abu Jahal kemudian cerita kepada orang, datangi kepada Abu Bakar. Ini Abu Bakar kalau bisa keluar dari agama Muhammad, kata dia, kita sukses mengajak orang-orang keluar dari Islam. Abu Bakar, sahabat mulu. Dalam 1 malam dia cerita ke Masjidil Aqsa, ke langit turun lagi. Ya. Coba bayangkan, Abu Bakar kemudian menjawab, apa iya seperti itu? Iya, benar. Kalau seperti itu, bahkan dia cerita yang lebih aneh lagi, saya percaya. Jamaah rahmatullah, kekuatan seperti apa ini? Diceritakan hal-hal aneh, dia benar. Sodakta, kalau ada tembok warnanya putih lalu dia mengatakan hitam, berarti yang salah adalah mata saya. Yang salah adalah mata saya. Sodakta. Sejak saat itu jamaah rahmatullah, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq, ya, membenarkan. Iman yang seperti apa orang seperti ini? Jamaah rahmatullah, iman itu tidak butuh pembuktian dari bukti-bukti. Iman hanya butuh percaya. Panjenengan yakinlah dengan Islam, yakinlah dengan Nabi SAW, yakinlah dengan agama ini, yakinlah dengan Quran. Nggak perlu bukti A, B, C. Begitulah orang beriman sekuat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setahun setelah itu diwajibkan hijrah, Rasulullah hijrah. Ternyata hikmahnya apa jamaah rahmatullah? Ternyata di situ disaring orang-orang yang percaya, orang yang tidak percaya, orang yang ragu. Yang ikut dengan Nabi hijrah itu hanya orang-orang yang dia yakin, dia percaya, dia ikut Nabi. Saya nggak ragu Nabi, dia ikut kepada Nabi SAW. Jadi jamaah rahmatullah, moga-moga kita bukan orang-orang yang tersaring. Moga-moga kita orang-orang yang lolos ikut Nabi, bukan orang-orang yang tersingkirkan dan dia tidak
dianggap sebagai bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah. Jadi jamaah banyak hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj ini. 27 Rajab sudah berlalu, sekarang masuk bulan Sya'ban, tapi jadilah sekuat Nabi, dakwahnya lanjut terus pantang mundur. Kalau itu kebenaran, lanjutkan. Kalau itu sebuah hak, maka teruskan. Yang kedua, jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq, keimanannya tanpa perlu pembuktian. Ini hadis Nabi benar dari Quran, oke saya kerjakan. Ya, dan jadilah orang-orang yang dia yakin dengan agama ini, dengan Islam, dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala, dengan Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang yang ragu-ragu, tinggalkan yang meragukan, yakin maju terus ya. Moga-moga Allah memberikan kita keistiqomahan, kekuatan, dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.